Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga, di mana hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang konsep manajemen resiko bahaya kerja. Ya, pada slide pertama ini saya akan mencoba menyampaikan tentang apa itu manajemen risiko. Ya, manajemen risiko adalah kondisi di mana terdapat kemungkinan timbulnya kecelakaan atau penyakit akibat kerja karena adanya sesuatu bahaya. Jadi ini adalah konsep risiko. Jadi yang kita lihat di dalam risiko ini adalah kemungkinan. Jadi segala bentuk kemungkinan terkait timbulnya kecelakaan atau penyakit akibat kerja karena faktor adanya bahaya di tempat kerja. Ya, manajemen risiko adalah suatu proses manajemen yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang ada. Jadi, jika dilihat dari konsep dasarnya bahwa risiko tadi adalah kemungkinan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi, kalau dalam manajemen risiko, bagaimana proses manajemen yang dilakukan untuk meminimalkan adanya kemungkinan timbulnya kecelakaan atau penyakit akibat kerja akibat adanya suatu bahaya di tempat kerja. Nah, dalam konsepnya, dalam penetapan konteks, manajemen risiko ini ada, beberapa, proses utama. Yang pertama adalah penetapan konteks. Nah, penetapan konteks ini dilakukan dengan, melakukan komunikasi dan konsultasi, ya, mulai dari kepada pekerja, terhadap manajemen perusahaan terhadap ahli ketiga, ahli ketiga terhadap manajemen, manajemen kembali kepada, pekerja. Nah, kemudian di dalam penetapan konteks ini ada monitoring dan review ulang. Nah, monitoring itu kita mengecek kembali, review ulang kita melakukan evaluasi terhadap eh, manajemen risiko yang dilakukan. Nah, selanjutnya dalam tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko, kemudian analisis risiko dan evaluasi terhadap risiko. Nah, itu adalah 3 proses utama dalam penilaian risiko yang ada. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah bagaimana upaya penanganan atau penanggulangan risiko yang ada berdasarkan hasil dari identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko yang ada. Ya, selanjutnya eh, yang akan kita bahas adalah bagaimana manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja atau manajemen risiko atau menris ketiga. Nah, manajemen risiko ketiga adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Jadi, menempatkan manajemen risiko dalam suatu sistem yang terencana, terstruktur, dan komprehensif. Nah, ini yang dilakukan di dalam manajemen risiko ketiga. Nah, sehingga dengan memungkinkan untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi, menganalisis risiko yang ada. Jadi, untuk manajemen yang ada ini kita tingkatkan dengan cara mengidentifikasi, melakukan analisis risiko yang ada di tempat kerja. Nah, ini standar yang kita gunakan untuk manajemen risiko ketiga adalah ISO 31000 tahun 2009 tentang standar manajemen risiko. Ini yang kita gunakan untuk standar pencegahan ataupun manajemen risiko pencegahan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya siklus manajemen risiko ketiga. Nah, setiap proses yang harus dilakukan dimulai dengan yang pertama perencanaan atau plan. Nah, dalam perencanaan ini lalu kita melakukan pelaksanaan atau do. Jadi plan dan pelaksanaannya di do. Nah, selanjutnya realisasi pelaksanaan harus dicek atau cek kesesuaiannya dengan rencana melalui monitoring dan evaluasi. Yang pertama plan, yang kedua do, yang ketiga cek. Nah, selanjutnya yang keempat, setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti atau action dengan membuat rencana pelaksanaan yang lebih baik lagi. Nah, kalau dilihat dari siklus manajemen risikonya, dapat kita lihat seperti ini. Jadi pekerja melakukan konsultasi dengan petugas P2K3, kemudian melakukan identifikasi bahaya,
dari masukan dari tenaga kerja maupun dari petugas P2K3 tadi, kita melakukan identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya ini kemudian kita lakukan penilaian risikonya apa. Nah, dari penilaian risiko yang ada, kita melakukan upaya pengendalian risiko. Jadi ada 5 upaya pengendalian risiko, yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian secara administrasi, dan penggunaan APD. Nah, dari upaya pengendalian ini bagaimana penerapannya atau implementasinya di perusahaan? Indikator capaiannya kita melakukan evaluasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi dari RTP-nya. Kemudian dari hasil monitoring dan evaluasi ini kita melakukan identifikasi bahaya ulang. Nah, ini siklus yang terus-menerus dilakukan di dalam manajemen risiko K3. Nah, selanjutnya adalah tahapan manajemen risiko ketiga. Yang pertama adalah melakukan identifikasi bahaya, yaitu mengidentifikasi semua jenis bahaya yang ada, meliputi jenis material, peralatan kerja, jenis pekerjaannya atau proses kerjanya, metode kerja, kemudian posisi atau tempat ketinggian, kondisi tanah, pondasi, jalan, dan lain sebagainya, termasuk juga jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin diderita oleh pekerja. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan penilaian risiko, yaitu melakukan penilaian risiko dari bahaya-bahaya yang sudah teridentifikasi, kemudian disusun untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian risiko bisa dilakukan dengan menggunakan metrik penilaian risiko. Jadi, ada metrik penilaian risiko yang kita buat untuk melakukan penilaiannya. Nanti bentuknya seperti apa akan kita bahas. Ya. Selanjutnya adalah melakukan pengendalian risiko, yaitu upaya pengendalian risiko akibat bahaya menurut tingkatan pengendalian yang paling sesuai. Jadi dilihat tingkatan pengendaliannya berdasarkan risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya adalah kita melakukan eliminasi, yaitu menghilangkan penggunaan bahan-bahan berbahaya pada rangkaian proses kerja yang ada. Nah, jadi kita bisa saja mengganti bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan pengganti yang lebih aman digunakan oleh pekerja. Nah, selanjutnya kita melakukan upaya substitusi, yaitu mengganti penggunaan bahan berbahaya dengan bahan-bahan yang memiliki bahaya lebih rendah. Nah, kalau eliminasi tadi kita hilangkan semuanya bahan-bahannya, kalau ini kita ganti dengan bahan-bahan yang lebih aman atau bahayanya lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah engineering control atau upaya pengendalian mesin, yaitu mendesain ulang metode kerja, proses, dan peralatan yang digunakan melalui kegiatan antara lain. Yang pertama, memberikan pembatas atau mendesain proses semi tertutup. Yang kedua, pemisahan lokasi yang berbahaya dari operator. Yang ketiga, menyediakan ventilasi atau bukaan umum yang memadai. Yang keempat adalah melakukan pemasangan ventilasi setempat atau local exhaust ventilation. Nah, selanjutnya kita juga melakukan upaya pengendalian administrasi, yaitu menerapkan peraturan yang ketat. Yang kedua, pembatasan izin masuk dan daerah berbahaya, pembatasan paparan kerja, housekeeping, penetapan proses kerja, penanganan bahaya yang aman, melakukan inspeksi secara reguler. Yang kedua adalah pelatihan bagi karyawan. Itu adalah bentuk upaya pengendalian secara administrasi. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, alat pelindung diri, yaitu penggunaan APD, yaitu menggunakan pelindung mata, telinga, mulut, hidung, anggota badan yang lain sesuai dengan tingkat risiko dari proses kerja yang dilakukan. Jadi bisa saja bentuk-bentuk APD itu disesuaikan dengan masing-masing risiko pada proses kerja. Jadi tidak semua harus menggunakan jenis APD yang sama, jadi tergantung pada proses kerjanya. Nah, ini adalah tahapan manajemen risiko ya. Nah, selanjutnya ada pada sistem penilaian atau melakukan penilaian risiko secara kuantitatif. Jadi dengan memberikan skor. Nah, dengan cara seperti ini, kita ada 3 item, yaitu item A, nilai kemungkinannya, item B, keseringan terpapar, yang item C adalah tingkat kegawatan.
Jadi ada nilai kemungkinan, ada sering keterpaparan, yang terakhir adalah tingkat kegawatan atau akibat yang ditimbulkan. Nah, kalau penilaiannya itu standarnya mulai dari kalau untuk kemungkinan terjadi itu ada 7, yaitu sering terjadi, cukup memungkinkan, biasa tapi memungkinkan, pernah terjadi di tempat lain, belum pernah terjadi, secara praktis tidak mungkin, atau tidak mungkin. Dengan penilaiannya, skalanya 10, 6, 3, 1, 0,5, 0,2, dan 0,1. Nah, kalau sering terpapar ini ada 7 juga, yaitu terus-menerus, sering, kadang-kadang, tidak biasa, jarang, sangat jarang, bahkan tidak pernah. Skala penilaiannya sama 10, 6, 3, 2, 1, 0,5, dan 0. Nah, tingkat kegawatan atau akibat yang ditimbulkan, misalnya bencana alam, ini menelan banyak korban jiwa, dengan tingkat kerugian 100 miliar. Malapetaka, beberapa korban jiwa nilai kerusakannya mencapai 10 miliar dan seterusnya, sangat serius, serius, penting, cedera sementara dan dapat dicatat atau cedera ringan dengan P3K dengan nilai kerusakan di bawah atau berkisar di angka 1 juta. Ya, dengan pemberian nilai 100, 10, 15, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan ini, penilaian risiko atau risk score adalah kemungkinan terjadi atau probability dengan nilai yang berapa, dikalikan keseringan terjadi dengan frekuensinya berapa, dengan tingkat kegawatannya atau severity-nya nilainya berapa. Itu kita kalikan dan jumlah pengkaliannya adalah nilai skor total dari penilaian risiko yang ada. Ya, ini bisa saja dari hasil survei kita melihat bagaimana apakah risiko yang ada di lapangan itu sering terjadi atau cukup memungkinkan atau tidak pernah dan lain seterusnya. Sama juga yang sering terpapar ya. Jadi ketiga item penilaian risiko kuantitatif ini kita lakukan dengan melakukan survei juga di lapangan dengan juga melihat mengkaji secara literasi bagaimana risiko yang ada di lapangan tersebut. Nah, yang kedua penilaiannya seperti ini. Nilai risiko atau NR, A kali B kali C. Nah, nilai risiko adalah besaran perkalian nilai. Kemungkinan A dikalikan dengan sering terpapar dikalikan dengan tingkat kegawatan. Nah, untuk klasifikasinya, jika nilainya lebih dari 400, maka risikonya sangat tinggi. Ini harus dihentikan kegiatannya. Kalau nilainya 200 sampai 400, ini risikonya tinggi, diperlukan perbaikan segera. Kalau 70 sampai 200, risiko utama perlu perbaikan. Kalau 20 sampai 70, risiko dapat terjadi namun perlu perhatian. Nah, kalau dia di bawah 20, ini risikonya kecil, dapat diterima apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kerja. Ya, ini adalah sistem penilaian risiko secara kuantitatif. Nah, selanjutnya kita melakukan skala pengukuran analisa konsekuensi menurut NA atau NZS 4360 tahun 2004. Nah, ini tidak untuk pengkategoriannya yang pertama adalah tidak signifikan atau tanpa kecelakaan manusia dengan kerugian materi. Artinya tidak ada kecelakaan dan tingkat kerugiannya. Yang kedua, minor, yaitu bantuan kecelakaan awal, kerugian materi sangat dalam tingkat medium. Yang ketiga, moderat, harus dilakukan penanganan secara medis, kerugian materi cukup tinggi. Yang keempat, major, yaitu kecelakaan berat, kehilangan kemampuan operasional produksi, kerugian materi cukup tinggi. Nah, yang kelima, bencana kematian, yaitu bahaya radiasi dengan efek penyebaran yang luas, kerugian sangat besar. Nah, ini adalah 5 skala pengukuran analisis konsekuensi dari bahaya lingkungan kerja. Nah, kalau digambarkan seperti ini, tabelnya ini menurut Ramli Suhartman, yaitu pedoman praktis manajemen risiko dalam perspektif K3 OHS Risk Management. Nah, jadi kelihatan sini ya ada negligible, minor, moderat, major, dan ekstrim. Ekstrim itu adalah tadi bencana kematian dengan radiasi yang atau penyebaran yang lebih luas dengan kerugian yang sangat besar. Nah, itu ada level-levelnya berdasarkan permasalahannya.
Nah, keterangan yang very high adalah risiko sangat tinggi. High risk risiko tinggi, medium risk risiko sedang, low risk adalah risiko yang rendah. Nah, dengan skala pengukuran NA atau NZS 4360 tahun 2004 ya. Oke, next selanjutnya pengendalian risiko K3. Nah, pengendalian risiko K3 ini berperan dalam meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko yang ada sampai pada tingkat rendah atau sampai tingkatan yang dapat ditoleransi oleh manusia. Nah, dalam upaya pengendalian ini kita ada 5 tingkatan utama dalam pengendaliannya yang dilakukan berdasarkan eh, identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, cara pengendalian risiko dilakukan dengan melalui yang pertama adalah eliminasi, yaitu pengendalian dengan cara menghilangkan sumber bahaya atau hazardnya. Sama sekali sumber bahaya itu kita hilangkan. Ini yang paling tinggi levelnya dalam upaya pengendalian bahaya kerja ini. Menghilangkan semua sumber bahaya yang ada. Nah, kalau tidak bisa dihilangkan, minimal kita melakukan upaya yang kedua, yaitu dengan substitusi, yaitu mengurangi risiko bahaya yang ada di tempat kerja dengan cara mengganti prosesnya atau mengganti input yang lebih rendah risikonya. Nah, ini upaya substitusi, mengganti semua risiko dengan bahaya yang lebih rendah. Yang ketiga, engineering, yaitu mengurangi risiko bahaya dengan metode rekayasa teknik alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, atau bangunan. Nah, ini dengan melakukan metode rekayasa teknik. Yang bisa saja melakukan upaya pengamanan terhadap mesin, alat, infrastruktur baik itu bangunan ataupun lingkungan kerja itu dilakukan eh, untuk mengurangi risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Nah, misalnya kayak kebisingan, kita bisa memasang peredam atau kita memasang atau menanam pohon bambu untuk atau tanaman bambu untuk mengurangi risiko kebisingan atau paparan debu yang ada di lingkungan kerja. Itu adalah upaya engineering control atau upaya pengendalian secara rekayasa teknik. Nah, selanjutnya upaya administrasi yaitu mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan prosedur atau aturan pemasangan rambu atau safety sign, tanda peringatan, training seleksi terhadap kontraktor, material serta mesin, cara pengatasan dan penyimpanan pelabelan itu adalah bentuk administrasi. Jadi termasuk juga tanda-tanda peringatan bahaya, peringatan slogan-slogan ketiga itu masuk di dalam upaya administrasi ya. Bentuknya seperti itu. Termasuk juga misalnya penetapan jam istirahat, jam lembur, penggajian dan seterusnya itu adalah di administrasi atau administratif control. Selanjutnya upaya pengendalian risiko ketiga yang terakhir adalah APD, yaitu mengurangi risiko dengan cara menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti helm, masker, sepatu safety, coverall, kacamata keselamatan, alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk APD juga harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ada. Jadi tidak semua pekerjaan itu menggunakan APD yang sama. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi levelnya yang paling rendah atau upaya terakhir yang dilakukan adalah APD. Yang paling utama adalah upaya eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga perancangan atau engineering, yang selanjutnya administrasi kontrol atau secara administrasi, yang terakhir baru penggunaan APD. Nah, ini adalah piramida terbalik dari upaya pengendalian proteksi risiko K3. Ya, selanjutnya adalah eh, penanganan terhadap resiko. Nah, penanganan terhadap resiko ini ada 5 langkah dasar yang berhubungan dengan penanganan terhadap resiko, yaitu yang pertama strategi menghindari atau menolak, yaitu tidak mengambil risiko sama sekali. Strategi yang kedua adalah mengurangi, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Langkah dasar yang ketiga adalah mendanai atau menerima, yaitu mendanai risiko apabila terjadi. Nah, ketika misalnya ada kejadiannya, maka
disiapkan upaya pendanaan risikonya. Yang langkah dasar yang selanjutnya yang keempat adalah menanggulangi, yaitu meminimalkan akibat dari risiko yang ada. Yang selanjutnya yang terakhir adalah mengalihkan, yaitu mengalihkan risiko kepada pihak yang lain yang kemungkinan terkena. Jadi ini adalah penanganan risiko dengan menggunakan 5 langkah dasar utamanya. Nah, dalam perencanaan ketiga, skenario kondisinya misalnya penggunaan bahan, skill tenaga kerja, metode dan peralatannya, identifikasi bahaya tadi ya, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya psikologi, bahaya biologi, dan bahaya ergonomi. Standarnya seperti itu. Nah, tingkat risiko bisa kekerapan dan tingkat keparahannya. Pengendalian risiko tadi ada 5, eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan APD. Nah, evaluasi reviewnya kita melakukan kajian ulang, bahan review rencana K3 dan perubahan atau improvement. Kemudian tujuan dan sasaran programnya juga harus disesuaikan dengan tadi bahan kajiannya. Nah, ini adalah bentuk upaya perencanaan ketiga, termasuk di sana adalah penanganan terhadap resiko ketiga. Nah, selanjutnya safety triangle. Nah, dalam safety triangle ini kita bisa melihat bagaimana segitiga dari keamanan. Nah, safety triangle adalah indikator atau proyeksi piramida kecelakaan kerja menggambarkan statistik urutan atau rangkaian kejadian yang terjadi menuju satu kecelakaan fatal atau kematian atau cacat permanen. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada piramida kecelakaan kerja berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan apa maksudnya nih si safety triangle. Misalnya gini, setiap terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Nah, dari 10 kecelakaan ringan sebelumnya ini terdapat di dalamnya 30 insiden yang menimbulkan kerusakan atau alat bahan sebelumnya. Nah, dalam 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan ini, di dalamnya terdapat 600 kejadian hampir celaka atau near miss sebelumnya. Nah, jadi ini adalah urutan terjadinya sebelum terjadinya satu kecelakaan fatal atau kematian. Nah, ini yang kita sebut sebagai safety triangle. Ya, dalam sebuah studi yang dilakukan di suatu tempat kerja, terdapat kesimpulan bahwa adanya perubahan di tempat kerja meningkatkan keuntungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dari satu studi kasus ini, sebuah pabrik pelapis jendela ini memutuskan untuk menyelidiki tingkat bahaya kompensasi penyakit dan kesakitan akibat eh, bahaya di tempat kerja. Nah, penyelidikan awal mengungkapkan bahwa proses produksi melibatkan tingginya kegiatan mengangkat atau menurunkan atau mendorong bahan, gerakan berulang, dan lain seterusnya. Nah, tidak mengherankan dari risiko yang ada tersebut, 47% dari klaim berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan muskuloskeletal atau otot ya, nyeri pada bagian otot. Nah, setelah menganalisa bahaya dan risiko yang ada, sejumlah langkah diambil nih, termasuk spesialis analisis postur kerja dan pada tugasnya melakukan pelatihan ergonomi pada semua karyawan. Nah, tim melakukan perbaikan juga dibentuk untuk menghasilkan sejumlah inovasi nih. Contohnya untuk membuat pergerakan bahan lebih mudah dan mengurangi berat gerobak baja digantikan dengan yang lebih ringan. Nah, program pembersihan secara teratur roda gerobak pada suatu tahap proses kerja, gerakannya tidak normal secara berulang ditemukan bermasalah sehingga penggulung diturunkan dengan ketinggian yang membuat operasional lebih mudah. Jadi melakukan upaya perbaikan proses kerja maupun perbaikan peralatan kerja yang digunakan itu menghasilkan perubahan yang sangat baik ya, termasuk pengurangan 96% beberapa absensi atau ketidakhadiran, 90% dalam biaya klaim kesakitan,
88% pengurangan terhadap frekuensi cedera dan penurunan 76% dalam tingkat insiden kejadian kecelakaan kerja. Nah, ini membuktikan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan di tempat kerja itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi pihak perusahaan, baik itu peningkatan produktivitas maupun biaya yang dikeluarkan untuk klaim terhadap kesakitan akibat proses kerja yang dilakukan. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana penerapan ketiga yang baik menghasilkan keuntungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.